Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo, gimana nih teman-teman? Baik lagi. Balik lagi nih, Ji. Ya, sama kita ya. Gue Aji. Sama gue Ivan. Nah, jadi untuk yang udah nungguin konten kita selanjutnya, saat ini kita mau menceritakan lagi ya. Kita udah ada kedatangan seseorang spesial nih. Spesial banget. Mungkin kayak sebelumnya ada KST yang udah mau menceritakan melalui DM. Memang beliau tidak mau hadir ya. Kebetulan saat ini ada seorang nih yang Narasumber memang yang mau datang, bersedia atau mau datang meluangkan waktunya. untuk menceritakan pengalaman pribadinya yang penuh misteri atau penuh apa ya? Pengalaman horor kali ya. Mungkin gitu ya. Nah, mungkin sebelum masuk kita Kenalan dulu ya. kenalan dulu dengan siapa nih? Ya, nama saya Rahmat. Pak Ya. Rahmat. Iya. Dari Tinggal di mana ya? Saya tinggal di Depok. Tinggal di Depok. Ah. Oke, mungkin situ aja cukup. Oke, ya, jadi kalau kepo sama cerita Pak Rahmat, pokoknya jangan di skip videonya, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe, Like komen, and share. dan jangan lupa nyalain loncengnya. Oke. Siap, kita lanjut masuk ke ceritanya. Ya, gimana nih Pak Rahmat? Jadi punya pengalaman atau apa ya? Cerita horor. Cerita iya horor atau apa yang Iya. Pernah dialami. Iya, jadi saya pernah di atas jam 12 malam tuh ya. Jadi Kapan tuh pas ceritanya? udah lama sih ya. Tahun? Habis COVID. Habis COVID ya. Oh, Nah. 3 tahunan berarti. Iya. 3 tahun lalu ya? Iya, jadi saya kebetulan lagi jalan sama temen tuh. Ya kalau nganterin saya sampai ke rumah itu kan agak jauh ya. Jadi yang jalan pintasnya itu harus lewat jalan yang lewat motor aja. Saya bilang ya, saya turun dari mobil sama saya di sini aja lah gitu, saya jalan Iya. gitu kan. Nah kebetulan jalan itu saya ngelewatin kali besar dari jembatan gantungnya gitu. Jam 12 malam saya sih nggak ada pikiran macam-macam saat itu gitu kan. Jalan aja gitu kan. Dan udah capek mau pulang gitu kan. Pas jalan itu di ujung jembatan tuh saya lihat kayak ada anak remaja laki-laki gitu ya. Cuma makin saya deketin tuh agak gelap, memang jembatan itu nggak ada lampu gitu kan. Penerangan ya? Yang ada penerangan dari cahaya-cahaya sedikit aja kan, dari bulan kayaknya sih. Jadi saya lihat, saya deketin, makin saya jalan makin saya deketin. Cuman dia menghadapnya ke apa namanya, ke arah sungainya gitu ya, sambil nunduk begitu. Dia nggak kelihatan mukanya jelas sih gitu, cuman kelihatan tapi basah kuyup gitu kan. Saya nggak ada curiga sama sekali itu apa gitu kan, biasanya nggak ada kepikiran setan atau apa gitu. Kalau orang ngelihatnya itu benar sosok iya, saya ingat ini kok anak tengah malam basah kuyup ngapain gitu kan. Iya gitu kan, nggak ada curiga tuh gitu kan. justru pengen nolongin nih, kenapa nih? Kenapa gitu kan anak gitu kan. Gitu ya, udah saya jalan aja terus sampai saya lewatin persis gitu kan. Oh, jadi Pak Rahmat lewat aja tuh? Iya, cuma pas lewat itu yang saya mulai habis curiganya itu selesai saya lewat, penasaran aja saya nengok, nggak ada gitu. Nggak ada. Iya, sendiri lagi saya jalan ya. Posisi udah tengah malam. Tengah malam gitu ya, akhirnya ya udah saya jalan. baru saya ngerti, oh berarti itu gitu. Mungkin apa itu dia siapa ya, saya juga kurang tahu juga waktu itu gitu kan. Udah ceritanya itu saat itu gitu. Yang saya alamin daerah di daerah di situ di daerah situ sih. Itu maksudnya jembatan itu emang sering Pak Rahmat lewatin atau emang baru? Sering saya lewatin, cuman kalau malam itu baru Kali itu lewat di atas jam 12 malaman, nggak mungkin sekitar jam 1-an kayaknya. Gue emang pernah sebelumnya pernah dengar juga dari mungkin tetangga atau teman, wah kalau lewat jembatan sana tuh angker atau gimana gitu. Iya, akhirnya saya dengar juga gitu kan. Juga. Nah, kayak gitu cerita gitu Pak. Itu yang saya lihat itu ya itu mungkin gitu kan. Cuman ada yang lihat macam-macam, saat itu yang saya lihat seperti itu gitu. Tapi mungkin ada cerita nggak gitu, maksudnya dulu nih
ada kejadian ini loh, makanya jadi angker atau horor di jembatan itu. Dengar nggak di sana? Iya, akhirnya karena bukan mencari tahu ya, Iya. cuman suka dengar cerita gitu kan, suka ini. Tapi sih memang katanya pernah ada anak kubur di situ gitu kan, tapi saya nggak pernah curiga area ke situ arahnya gitu, karena saya kayak mungkin itu kali. Mungkin itu sebabnya gitu iya, ya. gitu kali ya. Ya mungkin kalau memang tadi sosok anak itu yang dilihat sama Pak Rahmat itu yang kejadian yang sebelumnya yang cebur itu, ya mudah-mudahan si anak itu udah tenang di alamnya lah ya. Kita doain aja. Paling itu doain aja. Iya, kalau itu ya betul bangsa jin sih sebenarnya. Bangsa jin. Itu bangsa jin yang menyerupai gitu kan. Ya, mungkin dari situ ada lagi nggak nih di daerah rumahnya atau? Ya pernah juga saya lebih ada. menegangkan gitu, mencekam. Kalau itu kan malam ya. Nah, ini kejadiannya, jadi pernah nganter saudara ya pulang kampung di daerah Purwokerto gitu. Jawa Tengah berarti ya? Jawa Tengah, ya. Jadi kebetulan ada niat pengen ziarah ke makam orang tuanya gitu kan. Nah, ikut yuk, ayo, ya bilang gitu kan. Memang makamnya itu naik ya, agak serem juga, seremnya maksudnya banyak pohon bambu ketika mau masuk ke area makamnya itu, dia kayak hutan gitu kan. Jadi lah sama makam di sini ya gitu, beda gitu. Naik lagi dia agak ke atas gitu kan, nggak jalan datar, jadi naik sampai saya bilang ini kalau bawa kerandanya gimana gitu kan. Ya lumayan gitu kan, gitu kan. Iya, ngeri juga ya. Nah, selesai kita ziarah, baca doa lah gitu kan. Ada yasinan di situ, baca doa. Di situ tuh ada makam yang dibikin kayak rumah gitu ya. Jadi ada di lantainya juga pakai keramik gitu. Saya tanya, ini makam siapa gitu kan? Makam leluhur sini gitu kan. Seorang sepuh lah gitu, orang tertua di sini gitu kan. Oh gitu. Kenapa? Enggak, tadi sekelebatan saya, entah mata saya yang aneh atau apa, saat itu saya lihat ada kayak harimau tapi gede gitu ya. Belangnya sih belang hitam putih gitu. Ya gede gitu ya. Yang saya lihat itu cuman ya pagi masalahnya gitu kan. Itu hanya kayak siluet aja tuh emang? Ya kayak sekilas gitu. Sekilas aja? Gitu saat itu gitu. Jadi itu di posisi di makam yang ada bangunan itu? Ya, jadi kalau kayak Cumbuk. Kayak posisi dia itu ya, kayak harimau gimana sih posisinya lagi begitu gitu. Iya. Tapi itu diem lama Pak? Lama, lumayan lama saya lihat gitu kan. Terus saya gitu. Mungkin itu ya sosok penjaga makamnya ya? Gak tahu juga saya. Saya nggak cari tahu juga, cuman saya tuh gitu yang saya alamin gitu. Ada lagi gitu. Selain harimau itu nggak ada lagi? Biasanya kan kalau di makam kan macam-macam tuh. Ya mungkin karena pagi kali ya. Gitu, kalau maghrib atau malam mungkin lebih horor lagi. Iya. Itu pasti gitu. jangan ditanya. Iya, lebih horor lagi mungkin gitu kan. Itu juga nggak sengaja, kita nggak mencari tahu itu. Karena kita niatnya mau ziarah aja, iya gitu. Tapi emang kalau makam di daerah Jawa Tengah atau Pekalongan daerah, karena kan kebetulan kampung orang tua saya juga daerah Jawa Tengah juga kan, emang makamnya itu tinggi-tinggi, itu harus lewatin anak tangga lumayan banyak lah gitu kan. Itu kalau yang udah ada anak tangga ya, kalau yang nggak rapi yang masih makam lama kan bener bingung gimana cara bawa kerandanya gitu kan. Iya gitu kan. Tapi itu harimaunya diem aja Pak? Diem aja saat itu sih gitu. Tapi nggak, ya abis itu udah nggak kelihatan lagi saat itu. Tiba-tiba hilang gitu? Iya gitu. Ini kan mungkin dari dua cerita Rahmat nih ya. Iya. Rahmat termasuk mungkin mudah melihat sesuatu gitu kan, mungkin lebih sensitif kali ya. Itu maksudnya dengan sendirinya tuh gimana Pak? Ya sendirinya aja sih ya, nggak pernah mencari tahu juga saya. Karena kan orang cuman yang ya udahlah gitu kan, cuma sekali dua kali udah cukup gitu kan. Pak Rahmat kan kayak sensitif gitu. Sama kayak video kita sebelumnya. Si KST mungkin kali ya. Kalau KST kan emang tipe orang yang kata yang ngobatin itu, menurut yang ngobatin punya iga jarang ya. Dengar-dengar yang iganya jarang juga mudah melihat gitu kan, tampakan gitu.
Jadi dari itu tadi yang dari kampung ya. Selain di situ ada lagi Pak? Ya ada juga sih daerah itu ya. Jadi apa namanya? Bukan dikerjain temen, jadi lagi main ke rumah temen itu di daerah Parung, Kemang Parung gitu ya. Oh, Kemang Parung. Oh iya. Lagi main, terus ada jauh. namanya main ngobrol gitu kan, akhirnya sampai malam. Nah, rumahnya agak kayak masih kampung banget, daerah situ masih. Tapi depannya di dalam, jadi dari jalan raya itu masuk ke dalam masih jauh. Lewatin kali juga di dalam itu. Nah, ke dalam itu masih kayak hutan memang. Ada pesantren juga di situ. Ini masih kayak hutan gitu, cuma temen ngobrol di situ. Nah, pagi itu dia lagi ya? Malam jam berapa nih? Kira-kira? Ya nggak berasa karena ngobrol ya, jam 12-an gitu. Tengah malam lah ya. Iya, kita lagi ngobrol. Tapi yang lihat bukan saya doang waktu itu, teman-teman juga lihat waktu itu. Jadi sekilas tuh kita lihat tuh kayak pocong gitu kan, dia bilang gitu kan, pocong gitu kan. Itu lagi ngobrol aja di depan rumah gitu. Iya, jadi kayak saung, kayak saung. Bikin saung dari bambu gitu. Nah itu, namanya pada kabur gitu kan. Ada korelasi gitu, bro, apaan sih gitu kan. Itu gitu kan, pocong. Biasa saya tegas ini gitu. Lihatin, cuma mukanya nggak jelas ya. Yang saya lihat itu hitam aja, cuman agak merah gitu. Tapi mesti matanya tuh ada matanya, ada hidung nggak kelihatan, cuma mata aja. Cuma mata aja, matanya merah. Yang lain tuh jadi kayak hitam, tapi hitam nggak karuan lah gitu kan, maksudnya. Abstrak lah ya. Ya abstrak gitu. Nah, mungkin dia lupa laundry kali, bajunya yang dekil. Lupa laundry, bisa-bisanya gitu. Iya, dekil. Ngeliat ya temen Pak. Iya, cuman posisi apa namanya nggak utuh kayak pocong itu kan sampai ke kaki gitu ya. Ini posisinya yang kita lihat itu jadi kayak setengah sampai kayak dengkul doang posisinya gitu. Jadi kayak ngambang kayak. Memang ngambang gitu waktu itu kita lihat ngambang, kabur semua. Dia lagi duduk dia tuh kayak di atas gitu. Iya, jadi nggak di atas banget sih posisinya. Gitu. Itu agak naik sedikit saya lihat. Yang lain kabur saya liatin aja gitu kan. Udah. Ya karena saya kan nggak ngerti. Orang bilang, ada yang bilang harusnya minta ini minta gitu kan. Ya saya bilang ya minta mau Allah bukan minta mereka gitu kan. Oh iya, tadi kalau ngelihat ditampakin gitu ya. Iya. Minta mau Allah ya, jangan minta sama bangsa jin kan. Benar. Tapi dia itu diem aja gitu Pak. Diem aja waktu itu gitu kan. Gitu. Ya perasaan iseng naluri manusiawi lah ya gitu ya. Cuman kalau saya modelnya suka penasaran, maksudnya kalau kita kayak gitu, saya lihat saya tegesin gitu kan. Berani ya. Kita kabur nih. Kita kabur udah ngibrit. Kabur gitu. Temennya aja pada kabur. Gitu. Aduh. Iya. Berarti itu pas temen yang kabur, Pak Rahmat masih di situ aja? Masih saya itu. Lumayan. Sampai si penampakan itu hilang sendirinya? Iya, sampai itu hilang gitu kan. Sampai saya bilang udah nggak ada gitu, pada balik lagi. Terusin lagi. Nah, cuman akhirnya jadi horor, bubar kita masuk ke dalam. Tapi memang kalau yang suka ditampakin gitu emang dia nggak bakal cepat lama ya? Yang selama saya lihat sih nggak pernah lama ya. Dia cuma sekilas gitu ya, lewat. Gitu. Kadang dia emang nampakin emang kayak ini gua ada loh gitu. Kayak gitu nggak sih? Iya mungkin kali ya apa nunjukin apa. Ya mungkin ada gua di sini nih gitu kayak gitu. Kadang-kadang juga saya mikir apa saya yang salah lihat gitu kali gitu. Saya kadang-kadang suka mikir gitu. Nggak, tapi tadi temennya Pak Rahmat ngeliat juga. Nah kalau itu mungkin kejadian rame-rame masalahnya. Tapi yang mereka lihat sama tuh Pak. Sama gitu, dia bilang gitu. Iya, makanya kabur gitu kan. Masalahnya saya tegesin gitu kan, bener enggak gitu kan. Gitu. Ya gitu sih. Ya. Iya. Pengalaman saya gitu. Seru sih. Sampai ditegesin. Ngelihat yang bener-bener Bapak Pak Rahmat ngeliat kok nih bener-bener kok aneh banget wujudnya gitu. Selain kan kalau paling kita kan kalau tahu di film kan paling pocong, kuntilanak, genderuwo gitu. Ada lagi nggak yang bener-bener atau aneh banget gitu? Pernah sampai diisengin sama makhluk gaib gitu atau apa gimana? Bener-bener aneh banget gitu. Pernah nggak? Kok ini nggak biasa-biasanya gitu, nggak kayak yang kalau yang apa gimana? Yang bentuknya nggak karu-karuan ya pernah juga ya gitu ya. Tapi waktu itu pernah juga orang bilang kayak kesurupan gitu ya pasangan saya di tengah malam dia tawa saya lagi tidur gitu cekek kayak gitu kan. Kaget saya terus dia ketawa gitu kan. Lagi tidur pasti. Iya gitu kan.
Saya tahu, saya cekek. Ya. Akhirnya saya bangun, saya buat itu ya bicara dia gitu kan, saya ini gitu kan. Oh, karena Gitu. kerasukan. Iya gitu kan. Ya saya cuman ya apa yang bisa saya baca, saya mohon sama Allah biar pergi gitu kan, dan ganggu lagi ya alhamdulillah sih kan pergi gitu kan, gitu kayak gitu. Tapi kan aneh ya maksudnya, yang orang kesurupan terus sampai ke ngecek orang tuh sebenarnya tujuannya apa sih? Dia nggak tahu juga. Tujuannya apa ya? Iya, iseng aja kali dia gitu kan. Apa dia ada dendam Kan pribadi? kalau Kan? kayak mungkin kayak cerita kita sebelumnya kan yang apa dari Mas Ivan tuh, ibunya Mas Ivan ada yang ngerjain. Kalau itu kan disuruh ya, jelas ada kontrak nih, ada perjanjian antara manusia sama makhluk gaib. Kalau ini kan kayak cuman tiba-tiba masuk terus kayak malah nyekek orang gitu kan. Iya. Akhirnya apa ngapain? Isengnya kan emang beneran iseng gitu. Iya. Ya mungkin entah ada yang suruh atau apa kayak sama saat itu kan kita nggak tanya ke situ gitu. Takut kita jadi suzon kan. Iya sih benar. Ya udahlah. Intinya benar. Iya. Tanya. Kesurupan tapi dendam. Aduh kacau juga kalau itu. Iya. Kriminal ya. Jadi kan orang tua kan pesennya bangsa itu kan bangsa jin ya. Kita tahu itu kan bangsa jin, jadi dia bisa menyerupai siapa aja gitu kan. Yang penting percayanya itu keberadaan merekanya gitu kan, bukan percaya kepada apa namanya, percaya mereka untuk meminta ke mereka gitu kan. Musyrik. Iya, jadi kan musyrik. Kalau percaya adanya mereka, kan memang ada, mereka juga memang diciptakan makhluk. Gitu kan, memang Allah ciptakan mereka juga kan, gitu, jelas. Nggak gitu. terlihat aja ya. Iya, gitu kan. Gaib. Gitu. Ada lagi Pak Rahmat, harimau, pocong. Iya. Tadi anak kecil di jembatan tadi kan. Iya, banyak. Ada juga sih mungkin. Tapi selama yang pernah dilihat gitu ya, itu kan mungkin ada cerita di awal pertama kali Pak Rahmat melihat tuh ada kayak ngerasa bisa melihat tuh kayak badan kayak sawan ibaratnya gitu ya, atau panas dingin gitu. Kalau itu sih awalnya tuh biasanya saya nyelekep rasanya gitu ya. Panas gitu. Nah, panas nyelekep gitu, walaupun di ruang AC saya bisa keringetan gitu kan, maksudnya lagi gitu. Kalau kayak gitu yang tiba-tiba nanti saya bisa lihat gitu kan. Gitu. Nah, kalau maksudnya yang setelah melihat gitu kan, biasanya orang yang pertama kali ditampakkan atau dilihat kan setelah sehari atau besokannya langsung parno atau langsung sakit, demam, biasanya gitu ada sampai seminggu baru ya, alhamdulillah sih enggak awan gitu ibaratnya. Enggak sih, alhamdulillah sih enggak. Enggak ya, alhamdulillah. Iya. Iya, ada kayak gitu. Ya, mungkin itu aja kali ya. Itu aja, iya. Ya, atau ada pesan-pesan nih buat teman-teman apa gitu. Kalau Atau ngelihat mungkin kalau melihat tuh kalau bisa kita harus fokus kemana, harus baca apa gitu. jangan takut, apa jangan lari, biar jangan lari. dirinya hilang sendiri, Iya, apa bagaimana gitu, gitu. Pak. Iya, kalau pengalaman saya sih ya nggak usah takut ya gitu kan. So, jangan takut gini. Ya kita yakin Allah minta perlindungan sama Allah aja gitu kan. Ya apa yang kita bisa baca aja gitu kan. Minta Allah lindungi kita, jangan sampai mengganggu kita gitu kan. Jangan kita gitu. Yang penting keberadaan mereka itu jangan jadi buat musyrik ke kita gitu kan. Jadi kita di situ tuh ada penampakan di daerah situ, yuk kita minta buat ini kan gitu kan. Banyak orang kan gitu ya, jangan gitu kan, maksudnya dia minta sama Allah gitu kan, itu mah karena mereka juga makhluk gitu kan. Iya, sama-sama makhluk gitu, Allah gitu. Iya, kita minta sama Allah gitu kan gitu. Kalau tuyul gitu pernah lihat Pak? Oh itu Ada yang lagi lewat gitu. enggak sih kalau itu. Aja selalu punya tuyul. Gitu. Kayaknya gue yang jadi tuyul. Gitu kan. Iya lumayan itu. Berhasil kan Ji? Menghasilkan banget. Selain tuyul ada temennya tuh, berarti babi ngepet ya. Iya. Kayak gitu bener gak sih? Pernah lihat nggak kayak gitu? Itu kan rame tuh di daerah Nah, soalnya daerah-daerah daerah Depok kan Tapi itu ternyata terkenal bohong. kan sampai yang babi ngepet kayak gitu. Ya belum pernah sih gitu. Itu jatuhnya kayak apa ya? Pesugihan ya? Pesugihan. Sugihan itu, ya musyrik lah itu jadi.
balik lagi tadi yang dibilang Pak Rahmat kan, ya jangan minta ya sama Allah gitu, jangan ke makhluknya juga gitu. Benar juga. Tuh. Mungkin udah cukup apa sudah mau cerita lagi? Ada lagi Pak Rahmat? Itu dulu kali ya, nanti kalau ada cerita lagi saya terus sampaikan lagi gitu. Iya, mungkin cukup segitu dulu ya teman-teman ya dari Pak Rahmat. Nanti kalau memang ada cerita yang perlu ceritakan lagi, Pak Rahmat bersedia balik lagi ke sini buat kita. Benar. Itu dulu Mas Ivan, mungkin ada yang mau tambahin? Itu aja sih, jangan lupa tambahinnya subscribe. Itu pasti sih ya. Jangan lupa sambil di share juga nih, di share ke teman-temannya atau saudara-saudaranya buat nonton konten kita atau video kita nih. Yang mau jadi narasumber kayak Pak Rahmat juga bisa langsung aja. Hubungin kita aja ke Instagram kita aja di deskripsi. Nanti kita bakal coba hubungin juga alamat kita di mana, atau kalau emang mau sebatas ngirim cerita aja DM atau lewat apa, kita bisa menerima. Oke, mungkin gitu aja. Buat kalian yang nonton selalu sehat-sehat, baik-baik saja dan selalu dilancarkan rezekinya. Sekian ya. Sehat terus. Ya, pokoknya sehat selalu lah. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.